dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise Thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill Thy word and make me pure within.
Send a revival, start the work in me. Thy word declares, thou wilt supply our need. For blessings now, O Lord, I humbly plead. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Shalom jemaat-jemaat sekalian. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita bisa datang beribadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan telah memanggil kita umat-Nya. Mari kita meresponi panggilan Tuhan dengan datang beribadah dengan satu pengakuan, bahwa pertolongan kita itulah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Dan turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Allah kita pencipta segalanya, kasih-Nya pada kita tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, Engkau Yesus, hanya Engkau
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Kau sembah, Kau sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita sembah Tuhan kita, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari kita sembah Dia, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan serta anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Dia Tuhan yang Maha Pengampun dan menyayangi kita. Setiap dosa dilemparkannya ke dalam tubir laut, seperti yang tercatat dalam firman Tuhan yang terambil dari Mika 7, ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengakui setiap dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kita naikkan pujian dari KPPK 204. Bait kedua. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu, dan api-Mu bakarlah aibku. Ingin dapat Mari jemaat Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Kudus. Mari kita datang mengaku setiap dosa kesalahan kita. Mungkin ada perilaku kita yang serong, perbuatan kita yang jahat, hati kita yang mendua di hadapan Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang menyucikan kita, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengaku secara pribadi di hadapannya.
Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu Tuhan, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, jika perilaku kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika hati kami masih juga menyakiti Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan beribadah kepada-Mu, dan biarlah kiranya Engkau yang terus melayakkan kami. Kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kesalahan kami, dan biarlah kiranya Engkau yang terus mengampuni kami Tuhan. Bawalah kami anak-anak-Mu ini tidak hanya mengaku dosa kami, tapi kami benar-benar mau berbalik dari jalan kami yang jahat menuju kepada jalan Tuhan yang benar. Hidup kami boleh terus dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari firman-Nya Yohanes 3 ayat 16. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah anugerahnya. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita yang percaya kepadanya diselamatkannya. Jemaat dipersilakan duduk. Pengampunan telah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita juga bersyukur, walau kita hidup di dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita mempunyai Bapa yang tidak pernah ingkar. Mari kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Mari kita berdoa. Tuhan, kami diingatkan oleh pujian tadi bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk, yang jahat bagi kami. Waktu-waktu yang kami alami, kami rasakan sampai pada saat ini pun semuanya di dalam satu kerangka kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun secara kemanusiaan kami tetap merasa kurang baik ataupun tidak baik. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk bisa menyelami isi hati Tuhan yang sesungguhnya begitu mengasihi kami, begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari Sabat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, baik hamba yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengar dan belajar, kami boleh sama-sama dikuatkan, kami boleh sama-sama semakin berubah dalam kehidupan kami, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh kembali bersama dengan anggota keluarga di tempat kita masing-masing beribadah kepada Tuhan. Suatu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada minggu hari ini tema kita yang diberikan kepada saya yaitu Yesus Imam Besar Perjanjian Baru. Yesus Imam Besar Perjanjian Baru. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan membaca semua ayat, tapi saudara-saudara jemaat sekalian bisa membacanya seluruhnya di tempat saudara-saudara berada. Saya akan membacakan secara highlight saja. Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Ayatnya yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayatnya yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayatnya yang ke-13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, jemaat sekalian. Berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dari hari ke hari firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kita sering mendengar hamba Tuhan memberikan pesan, begitu ya, berkhotbah, dan juga tentunya mengingatkan dengan kasih. Bagaimana agar menjadi orang Kristen yang sejak kita percaya kepada Kristus seharusnya semakin dewasa rohaninya.
Sementara di antara kita mungkin ada yang masih bertanya-tanya, bagaimana caranya dan apa ukurannya di dalam kedewasaan rohani tersebut? Bukankah lamanya saya sebagai orang Kristen, orang percaya, jadi otomatis sudah pasti dewasa dan berpengalaman secara rohani? Mungkin seperti itu kita pernah terpikir, ya. Aku kan sudah lama jadi Kristen, ya. Sudah lama jadi berpengalaman dan seterusnya. Tetapi kenyataannya saudara, kedewasaan rohani seseorang tidak dilihat dari lamanya dia menjadi Kristen. Bukan lamanya juga sudah jadi anggota sebuah gereja lokal. Bahkan bukan karena juga sudah lama jadi penata layan gereja. Atau umur seseorang itu sudah sepuh gitu ya, sudah senior sekali. Bukan, saudara. Banyak orang Kristen yang walaupun sudah dewasa secara umur dan lama jadi anggota gereja, bahkan sudah melayani, tapi rohaninya masih saja seperti kanak-kanak. Saudara, kita pasti tahu ilustrasi yang suka diceritakan bagaimana seorang ibu menggendong seorang bayi, dan bayi itu ketika dilihat oleh orang-orang sekitar, bayinya ada yang berbeda. Namanya bayi begitu ya, kecil, bisa digendong, dan bobotnya pun layak untuk digendong. Tetapi yang menjadi berbeda itu adalah saudara, cerita itu akhirnya digambarkan, diceritakan, dilukiskan. Bayi itu ternyata kumisan dan bewokan, saudara. Tentunya cowok, saudara ya, bayinya. Saudara, bagaimana kalau saudara dan saya melihat seorang bayi yang wajahnya seperti itu? Seringkali kita hamba-hamba Tuhan, pemberita firman, mengilustrasikan kekerdilan rohani seperti bayi yang berwajah tua. Ini usianya udah tua, tapi masih bayi. Nah, tidak menjamin lamanya menjadi orang Kristen, lamanya menjadi anggota gereja, otomatis rohaninya dewasa, tidak menjamin. Tetapi orang Kristen yang dewasa itu hidup seharusnya di dalam firman Tuhan, ya. Artinya segala aspek kehidupan tidak keluar dari kebenaran firman. Firman itu hidup dan dia menghidupi firman-Nya. Bila kita hidup dalam firman dan firman itu hidup di dalam kita, maka pengenalan kita terhadap Tuhan dan Yesus Kristus menjadi semakin benar. Kristus semakin benar dalam pandangan kita sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, bila kita sudah dewasa rohani, seharusnya kita tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran, serta seharusnya kita mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Saudara, surat Ibrani yang tadi kita baca, ya, karena waktu saya baca dengan beberapa lompatan, tetapi keseluruhannya dari perikop itu dari ayat 1 sampai 13, sebenarnya ditulis awalnya bagi orang Kristen Yahudi yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan juga nenek moyang mereka. Tradisi yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan pengajaran iman yang tertulis dalam hukum Taurat atau yang kita kenal perjanjian lama. Perjanjian lama. Bacaan tadi sebenarnya merupakan puncak pengajaran dari Ibrani pasal 1 sampai 7. Dan di pasal 8 itu adalah satu core yang utama yang mau disampaikan oleh si penulis kitab Ibrani ini. Bagi kita saat ini, saudara, bagaimana ketika kita membaca bagian tadi,
maka kita diajak untuk melihat siapakah Yesus dan keunggulannya dibandingkan para tokoh-tokoh perjanjian lama, dan seharusnya kita mengenal Yesus lebih tinggi dari mereka semua itu. Dan bagi kita saat ini, berhubungan dengan status imam besar Yesus, yang sesuai tema yang kita mau sama-sama belajar bersama-sama pada minggu hari ini, bagaimana berhubungan dengan status imam besar Yesus, ada 3 hal penting, ya. Ada 3 hal penting dari bacaan kita tadi yang sebenarnya memaparkan kedudukan Yesus dalam perjanjian baru menurut teks yang tadi kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru yang pertama, sebenarnya ini dilayani oleh imam besar yang jauh lebih baik. Ini yang harus kita mengerti, pahami menurut konteks dan teks bacaan kita tadi. Di ayat pertama ini penulis ingin menyimpulkan kepada pembacanya bahwa Yesus lebih unggul dari tokoh-tokoh perjanjian lama, dari orang-orang sebelumnya, dan juga tidak ada yang lagi yang lebih unggul daripada Yesus. Yesus lebih agung dari para imam di masa Bait Allah. Dengan kata lain, penulis ingin menarik pembaca kepada suatu kebenaran yang paling penting, khususnya bagi pembaca Yahudi. Saat surat ini ditulis, saudara, ya, keunggulan-keunggulan Yesus dibicarakan, mulai dari pasal 1 sampai pasal 7, yaitu dia adalah anak Allah, pencipta yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dan juga Allah yang menjadi manusia memberikan keselamatan, imam besar yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bahkan Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Terus diceritakan, saudara, sampai imam besar yang diteguhkan oleh Allah sendiri. Wow, begitu kaya sebenarnya pesan dari surat Ibrani ini kepada para pembacanya, konteks saat itu orang-orang Yahudi. Nah, saudara, dengan menuliskan hal-hal tadi, maka orang Kristen Yahudi diyakinkan oleh penulis kitab Ibrani tidak ada lagi imam besar sepanjang zaman yang menandingi, yang dapat menandingi Yesus. Dan kita melihat di sini dalam perjanjian baru ini yang pertama, ya, sekali lagi dilayani oleh imam besar yang jauh lebih baik. Nah, saudara, yang kedua, dalam perjanjian baru ini juga lebih baik karena dilayani di tempat yang lebih baik dan berbicara tentang rentang waktu dan zaman di mana Yesus hadir di dalam kehidupan manusia di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berbicara tentang kedudukannya yang tinggi sebagai imam besar, penulis Ibrani melanjutkan dengan tempat Tuhan Yesus sebagai imam besar melaksanakan fungsi keimamannya itu, ya, yang juga jauh lebih tinggi dan lebih agung dari Bait Allah Israel pada zaman itu. Luar biasa, saudara. Kita bisa melihat Tuhan Yesus pada saat keberadaannya datang ke dunia, dikatakan oleh penulis Ibrani ini jauh lebih tinggi dan tempatnya pun berasal jauh lebih baik dan jauh lebih mulia dibandingkan Bait Allah pada zaman perjanjian lama. Kenapa begitu? Tempat pelayanan imam besar kita tahu bagi tradisi Yahudi dulu memang merupakan hal yang penting, ya. Imam besar selalu berada dekat lambang kehadiran Allah pada zaman perjanjian lama. Sejak zaman PL, orang Israel keluar dari Mesir di padang gurun, Allah telah memberi petunjuk kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan juga ada tempat di mana dikatakan ada lambang-lambang kehadiran Tuhan hadir. Makanya ada tabut perjanjian, begitu ya. Lalu sampai ke Silo, sampai dibawa lagi itu lambang kehadiran Tuhan itu ke
bait Allah sampai bait Allah dihancurkan, saudara. Dan juga Tuhan membangkitkan Nehemia, zaman-zaman pada saat itu Nabi, mau menggambarkan bagaimana Tuhan itu hadir. Dan orang-orang ataupun imam juga harus ada di sana, bekerja melayani Tuhan. Tetapi saat ini tidak demikian tentunya. Sudah lewat 70 tahun lalu, pada konteks saat itu, perjanjian lama, Allah membangkitkan Nehemia dan Ezra, membangun kembali kota suci, bait suci, tapi tetap saja bait suci itu dihancurkan kembali. Dan mungkin tabut Allah itu juga sudah hilang pada saat itu. Sampai pada zaman Tuhan Yesus, saudara, kita tahu, karena perbuatan jahat para imam dan pemimpin agama, maka bait suci juga dijadikan tempat tukar uang, berjualan. Maka Tuhan Yesus marah pada saat itu, kita tahu ceritanya. Dan akhirnya Tuhan sendiri bernubuat akan merubuhkan bait suci itu, meruntuhkan itu, rata dengan tanah, dan dalam 3 hari dia akan membangunnya kembali. Saudara-saudara, luar biasa perjalanan kisah ini untuk kita boleh mengerti, semakin memahami bahwa siapa Yesus sebagai imam besar agung itu dalam perjanjian baru. Imam besar yang begitu agung memang layak untuk berada di tempat yang lebih baik. Bukan di bait suci, bukan hanya sebatas di satu alat, bagaimana ini adalah lambang kehadiran Tuhan, tetapi tempat yang paling layak oleh Tuhan Yesus adalah sungguh di sebelah kanan Allah Bapa, di sorga, di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 13 dengan jelas menggambarkan tempat imam besar agung itu. Nah, saudara, yang ketiga, di dalam pemahaman yang kita pelajari pada hari ini tentang tema imam besar, Yesus imam besar perjanjian baru, adalah dalam perjanjian baru lebih baik karena didasarkan pada janji-janji yang lebih baik. Artinya, perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu kesempurnaan di dalam seluruh kitab yang ada di dalam kitab suci. Disempurnakan. Nah, saudara, istilah kata perjanjian dalam bahasa Yunani menggunakan kata diatheke, ya, yang berarti suatu wasiat, suatu warisan, dan inisiatif Allah saja yang memberi wasiat ataupun warisan ini, perjanjian ini, tanpa Tuhan meminta persetujuan manusia. Dan kita melihat di sini mengapa perjanjian baru diberikan, maka kita bisa melihat bahwa karena perjanjian lama itu mau disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa perjanjian lama, di dalam perjanjian lama itu orang Israel sudah gagal, ya, mengecewakan hati Tuhan, ya, dan meninggalkan Tuhan, sering menyeleweng dan tidak setia kepada Tuhan. Maka dari itu, di dalam perjanjian baru Tuhan menganugerahkan Tuhan Yesus sendiri hadir dan mau menggambarkan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu harus bisa diterima di dalam hati nurani manusia, dan Tuhan menaruh Roh Kudus bagi orang-orang yang sudah percaya untuk bisa memelihara dan juga menjaga, menyertai sebagai penolong bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sampai di sini pesan apa yang bisa kita dapatkan? Kita sudah belajar banyak tentang perbandingan imam-imam di perjanjian lama yang luar biasa itu, ya. Tetapi juga ada imam besar agung yang kita percaya ini, yang Tuhan Yesus, yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus ini. Pesan apa pada saat ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan ini ketika kita mengenal imam besar agung itu? Yang pertama, saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan mau berpesan kepada kita. Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang dijanjikan
kepada umatnya itu, kepada umat manusia bahkan. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu lagi terhadap Tuhan Yesus yang menjadi perantara, pendamai, dan juga juru selamat satu-satunya. Biarlah dengan kebenaran yang sangat agung dari surat Ibrani ini, saudara, iman kepercayaan kepada Yesus Kristus kita, Sang Juru Selamat itu semakin diteguhkan. Amin, saudara. Ya, kita semakin dikuatkan. Wow, luar biasa. Kehadiran Kristus dalam kehidupan saya sungguh tidak perlu lagi diragukan. Dia adalah pendamai. Dia adalah imam yang sesungguhnya, yang sejati. Yang Allah sendiri turun ke dunia untuk membereskan dosa-dosa manusia. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mempunyai tahta yang paling tinggi. Namun Alkitab mencatat bahwa ia tetap melayani. Dari tempat yang tertinggi itu dia turun, dan juga dalam kehidupannya 33 tahun setengah, konsep melayani dengan rendah hati, dengan belas kasih, dia lakukan, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita mendapat pesan yang kedua ini untuk kita bawa dalam konteks kehidupan di zaman ini, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Siapa kita saat ini, saudara? Bagaimana derajat sosial kita? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab sampai detik ini, saudara? Apakah selama ini kita lebih mengharapkan untuk dilayani atau untuk melayani? Seringkali kita mengatakan bahwa saya pelayan Tuhan, saya suka melayani, tapi sebenarnya hati kecil kita lebih senang kalau kita dilayani. Tuhan Yesus sudah memberi teladan yang indah di tempat yang sempurna, dengan kedudukan yang agung, dia justru tetap melayani. Dalam firman Tuhan yang lain, saya suka sekali, ditulis memakai kata, Tuhan Allah itu mengosongkan dirinya. Luar biasa, saudara. Dia mau kemuliaannya itu, kemahabesarannya itu dibagikan kepada manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari lumpur dosa. Mari saudara-saudara, melalui pesan yang kedua ini, kita semakin bertanggung jawab dan setia dalam mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi jangan ada lagi para pelayan Tuhan yang suka mengeluh, begitu ya. Aduh, di tengah pandemi repot melayani Tuhan. Memang repot, ya. Tetapi Tuhan tolong kita. Tuhan berikan kita kekuatan. Aduh, lelah, capek. Mau pelayanan udah sibuk dan sebagainya. Tidak dihargai. Wah, seringkali kita banyak kalimat-kalimat untuk excuse yang kita lontarkan. Baik dari dalam hati maupun keluar juga sharing dengan teman. Tetapi biarlah jemaat Tuhan, pesan yang kedua, kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Mari kita dengan lebih setia mengucap syukur, bertanggung jawab dengan setia melayani Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, pesan apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan di dalam konteks zaman ini ketika kita belajar tentang keberadaan imam besar di dalam perjanjian baru yang begitu agung, kehadiran Tuhan Yesus. Ini yang ketiga, kehadiran Tuhan Yesus sebenarnya membawa suatu perjanjian yang baru antara kita dengan Bapa di sorga. Perjanjian baru seperti apa? Dengan demikian kita betapa bahagianya perjanjian yang dibawa oleh Tuhan itu adalah satu janji keselamatan yang kekal bagi saudara dan saya yang mau menerima Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya dalam hidup. Dengan demikian, sungguh bahagia kita menerima perjanjian baru ini. Bahkan melalui Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, kita menerima pengampunan dosa. Maka kita diberikan satu kesempatan yang mungkin menurut saya, selama kita masih di dunia, tidak ada batasnya, maha kasih Tuhan itu, ya. Asalkan jangan kita mengulang-ulang dosa, saudara ya. Tetapi Tuhan berkenan untuk dihampiri ketika anaknya bersalah dan berdosa. Maka dari itu kita harus sering-sering mengaku
keberadaan kita yang lemah ini di hadapan Tuhan. Tapi dengan catatan bukan berarti senang terhadap dosa, bukan. Tetapi grafiknya harus naik. Ketika kita turun sedikit, naik lagi, semakin naik. Artinya kita sadar, kita butuh pengampunan selalu dari Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kasih dan panjang sabar itu selalu menunggu kita untuk kita mengaku dosa-dosa kita. Saudara-saudara, dengan demikian saudara, kita sungguh, walaupun kita menyadari sungguh walaupun kita bukan umat pilihan secara fisik, seperti bangsa Israel yang mengklaim mereka adalah umat pilihan, tetapi sesungguhnya kita juga umat pilihan bagi Tuhan secara rohani. Bagaimana kita diselamatkan, kita ditebus, kita diberikan kesempatan dalam anugerah Tuhan untuk percaya. Dan itu bukan hasil kekuatan kita, dan kita sungguh merayakan karya keselamatan Tuhan yang besar itu, yang begitu baik dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menutup perikop ini dengan mengatakan bahwa karena ada yang baru itu, maka yang lama itu menjadi tua dan usang, dekat kepada kemusnahannya, dan yang baru itu lebih baik. Maka dari itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan membaca Alkitab, memahami, mempelajari dengan setengah-setengah. Perjanjian lama, perjanjian baru melengkapi, bahkan perjanjian baru menyempurnakan. Jadi kita harus baik-baik membaca firman Tuhan dengan benar. Karena itu kita harus bersyukur dan juga bertekad, saudara-saudara, untuk melakukan yang lebih baik kepada Tuhan. Seperti Tuhan juga telah melakukan yang paling baik, yang sudah dilakukan oleh Tuhan, paling baik untuk kita. Tetaplah mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang memimpin hidup rohani saudara dan saya, dan juga sebagai pengantara kepada Bapa di sorga, agar kita tetap menjadi anak-anak Allah yang setia sampai akhir. Kiranya pada saat ini kita boleh semakin memahami keberadaan imam besar agung itu sungguh menjadi satu anugerah bagi kita, dan kita jangan pernah meragukan dia, dan kita harus kerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan, kita kerjakan dalam proses ketekunan, dan mari kita sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia melayani dengan penuh kesungguhan, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu sudah dijabarkan, sudah dipaparkan bahwa Engkau Kristus, Mesias, Juru Selamat kami, Imam besar agung kami, yang sesungguhnya imam yang sejati, yang sungguh luar biasa karya yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Tuhan kami berterima kasih, Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan teguhkan iman kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami semakin setia melayani, kami semakin sungguh-sungguh di dalam mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan tolong jemaat GKR Telugong terus semakin bertumbuh dewasa rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Saya mengajak kita bersama-sama membuka suara kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa negara kita. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan bangsa kita dari bencana alam yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan kiranya kita juga berdoa kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa negara kita dari COVID-19 ini.
Dan mari bersama-sama juga kita buka suara, kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia, buat Bapak Presiden dan jajarannya. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memakai mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, penuh hikmat di dalam memimpin, secara khusus di dalam kebijakan yang dibuat dalam penanganan COVID ini. Mari bersama-sama jemaat kita buka suara kita bersuara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Beberapa waktu yang lalu terjadi bencana alam untuk beberapa daerah di NTT dan juga di Jawa, di Malang Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini, atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang kiranya memulihkan bangsa kami ini Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami ini. Pulihkan negeri kami Tuhan. Bukan hanya pulihkan dari bencana alam yang terjadi ya Tuhan, tetapi juga pulihkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Pulihkan dunia dari COVID-19 ya Tuhan. Biarlah di dalam masa-masa ini Tuhan, kami melihat ada anugerah Tuhan melalui vaksin, tetapi biarlah kami terus mawas diri, terus menjaga diri kami, terus berikan hikmat Tuhan untuk menjaga kesehatan kami Tuhan. Dan kami yakin percaya pada waktunya Tuhan semua akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita, keluarga GKR Telugong. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, menyertai setiap keluarga-keluarga GKR Telugong. Bahkan memakai keluarga-keluarga kita untuk menjadi saluran berkat. Secara khusus bagi keluarga kita yang belum percaya. Mari bersama-sama buka suara, kita doakan keluarga kita, keluarga Kristen, keluarga GKR Telugong. Bapa dalam surga, saat ini juga kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi, biarlah kiranya Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang digumulkan saat ini Tuhan, mereka terus bersandar kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, menyertai. Kalau ada saat ini bergumul di dalam relasi, konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga, pulihkanlah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kesatuan hati bagi keluarga-keluarga ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memakai setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat, secara khusus untuk keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pada waktu-Mu Engkau yang menggerakkan hati mereka melalui kehidupan anak-anak-Mu, mereka boleh terbuka hatinya dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, saya mengajak setiap kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini bergumul, mencari pekerjaan, bergumul dengan masa depan, bergumul dengan pasangan hidup. Kita doakan kiranya Tuhan yang terus mengarahkan, memimpin, memberikan yang terbaik untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini bergumul. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami datang kepadamu menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini dalam pergumulan, entahkah itu pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dengan masa depan, pergumulan dengan pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Di dalam setiap pergumulan mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mencari Tuhan, dan biarlah bergantung pada Tuhan. Dan kami percaya pada waktu-Mu Tuhan, Engkau yang terus mengarahkan mereka, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bersama-sama
bisa menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendengkanlah telingamu mendengarkan setiap seruan kami, dan biarlah kami tetap bersabar menanti jawaban dari setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hati yang terus mau dekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari jemaat Tuhan bersama dengan gereja di seluruh abad dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli sebagai sebuah penyataan akan keyakinan tentang siapa Allah yang kita percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua, serta mari kita juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan pada hari ini. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bersama kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu dalam anugerah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berterima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik Tuhan melalui persembahan.
Kiranya persembahan ini Tuhan dapat dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah. Dan segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Kepada Bapak Beni Sumarno yang berulang tahun pada 20 April. Dan juga Ibu Rita dan Saudari Asui pada tanggal 23 April. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan terus menolong menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam perjalanan berimannya kepada Kristus. Bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita juga dilayani oleh Bapak Pendeta Regi, ya, segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman dan juga untuk pelayanan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang terus menolong Musa Regi di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti biasa hari Rabu 29 April 2021 kita bersama akan mengadakan persekutuan doa pukul 19.30 dan pada Rabu ini kita akan bersama-sama melanjutkan part eksposisi doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mari kita sama-sama belajar, kita berdoa bersama. Gereja Tuhan butuh didoakan dan jemaat-jemaat harus sungguh-sungguh punya hati yang setia untuk terus berdoa. Ya, kita akan dilayani oleh Lause Okta. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu depan 25 Mei 2021 kita juga akan bersama beribadah dengan melanjutkan eksposisi Ibrani dan kita masuk ke dalam Ibrani 9 dengan tema hidup hanya satu kali. Bagaimana kita bisa memaknai menjalani hidup yang Tuhan berikan satu kali itu. Ya, kiranya setiap jemaat tetap setia beribadah, jangan kendor imannya di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Setiap keluarga bisa terus saling mengingatkan dan menguatkan. Ayo kita bisa sama-sama saling menguatkan untuk bisa tetap setia beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian saja beberapa hal yang saya sampaikan. Kita bersama-sama seruan pengutusan dan doa berkat akan disampaikan oleh Musa Regi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan berdiri. Kita mau bersyukur untuk ibadah minggu hari ini yang sudah berjalan dengan baik di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita mau menutupnya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang termulia di hadapan kami, dan kami sungguh menikmati akan penyembahan dan juga ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah firman yang sudah ditaburkan, kami boleh hidupi dalam kehidupan kami, hari lepas hari, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, Dialah Roh Kudus, ketiganya Esa, sumber berkah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih,
Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat sekalian, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya dan kasih-Nya